Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kembali hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa bersama, doa sebelum belajar. Kita awali dengan ta'awuz, basmalah, dan membaca doa bersama Ibu Latifah Mahmudi. Yuk kita angkat tangan kita nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Anak-anak yang Ibu cintai, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4 ya nak, dengan materi sumber hukum Islam. Silahkan kalian memperhatikan PPT Ibu. Materi kita sumber hukum Islam. Anak-anakku yang Ibu sayangi, yuk kita masuk kepada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Kita sudah memasuki bab keempat, yakni sumber hukum Islam. Adapun kompetensi dasar yang diambil dalam hal ini kita lihat pada 3.8, yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pada 4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari sumber hukum Islam ini peserta didik mampu a. menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam, dan c. penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini tentang sumber hukum Islam pada peta konsep, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Bagaimanakah itu? Kita lihat di sini. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dijelaskan pula kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, ketiga hal ini akan kita aplikasikan dalam nilai dan perilaku sehingga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Kita lihat keterangan berikutnya, yaitu a. macam-macam sumber hukum Islam. Di sini kita lihat yang pertama adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Nah, di situ menegaskan bahwa ketaatan kita pertama kepada Allah itu ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua kepada Rasul adalah di dalam hadis. Dan ketika kita terjadi perdebatan, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ingin mengambil suatu hukum yang barangkali belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis secara rinci atau secara nyata, bisa kita berijtihad.
Kita lihat keterangan berikutnya. Apakah pengertian Al-Quran? Menurut etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yang berarti bacaan, berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Pengertian menurut istilah dalam hal ini disampaikan oleh Dr. Subhi As-Soleh yang mengatakan bahwa Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Nah, dalam hal ini dimaksudkan sekalipun ketika kita membaca belum bisa memahami arti atau maknanya, tetap terhitung sebagai ibadah, dan kalau sudah bernilai ibadah, insya Allah Allah pun akan memberikan pahala. B. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum yang utama. Bisa kita lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama, sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum utama, oleh karena itu segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Dan yang ketiga, sebagian ketentuan di dalam Al-Quran ada yang diinformasikan secara garis besar atau ijmali, dan ada pula yang secara rinci atau tafsili. C. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 aspek maksudnya. Yang pertama adalah aspek hukum peribadatan dan muamalah. Yang kedua, aspek kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, informasi kehidupan dan alam semesta. Di antaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. 4. Janji dan ancaman Allah terhadap seluruh manusia. Dan berikutnya adalah dalalah Quran. Dalalah Quran adalah kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran. Dalalah Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu dalalah qot'i dan dalalah dzanni. Dalalah qot'i, maksud dari dalalah qot'i adalah ayat Al-Quran yang pasti dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Adapun dalalah dzanni adalah ayat-ayat Al-Quran yang masih mengandung 2 atau lebih kemungkinan dalam memahami ayat tersebut. Dalam contoh dalalah qot'i ini Ibu ambil dari surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma tarok azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggal oleh istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Maksud ayat yang qot'i ini adalah bahwa bagi suami bila ditinggal wafat istrinya, bagian warisannya adalah 1/2 atau separuh, tidak pada bilangan yang lain. Adapun contoh yang dzanni dalam surat Al-Maidah ayat 38, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, bagi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Nah, dalam ayat tersebut masih mengandung kemungkinan lain. Seperti dimaksudkan adalah tangan kanan atau tangan kiri. Di samping itu juga mengandung kemungkinan tangan kanan itu sampai pergelangan atau sampai siku. Penjelasan untuk yang dimaksud dalam tangan hal ini adalah berdasarkan penjelasan dari hadis Rasulullah. Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini menurut para ulama usul fikih bersifat dzanni, yaitu relatif benar. Oleh sebab itu, para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil yang lain. Berikut yang kedua adalah hadis dan sunnah.
Definisi hadis dan sunnah. Hadis menurut para muhaddisin atau para ahli hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Ya, untuk itu maka dalam hadis dikenal 3 istilah yaitu sanad, matan, dan rawi. Adapun sunnah. Sunnah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup baik terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan. Sunnah Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 yaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. B. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, tadi sudah Ibu ungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ jelas ditegaskan bahwa setelah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, atiullaha, taat kepada Allah, yaitu taat kepada Al-Quran, wa atiur rasul, taat kepada Rasul, yakni taat kepada sunnah-sunnah dan hadis Nabi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang disebut dengan bayan takrir. Yang kedua, sebagai penjelasan atau perincian ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau bayan tafsir. Dan yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Disebut juga sebagai bayan tasyri'. Adapun klasifikasi hadis ada 3, yaitu bisa kita kelompokkan menjadi hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatannya. Macam dari hadis mutawatir ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Hadis ahad, definisinya sebagai berikut. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, kalau kita lihat dari kualitas orang yang meriwayatkan atau perawinya, maka ada 3 tingkatan lagi macam hadis ahad itu, yakni hadis yang sahih, kedua hadis hasan, dan ketiga hadis dhaif. Berikut sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Apakah ijtihad itu? Ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan. Artinya segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja sama secara optimal. Menurut istilah, ijtihad berarti menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Kita lihat yang B, syarat-syarat mujtahid. Apakah syarat-syaratnya untuk menjadi seorang mujtahid? Yang pertama, memahami isi Al-Quran dan hadis terutama berkaitan dengan hukum. 2, menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. 3, menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. 4, mengetahui ijma para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. Dan yang kelima, memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, sosial, hingga psikologi masyarakat. C, kedudukan ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam riwayat Darimi. Kita lanjut yang D, cara-cara atau bentuk ijtihad. Setelah berijtihad, maka para ulama akan menghasilkan produk yang pertama adalah ijma, 2 qiyas, 3 istihsan atau istislah, 4
4 istishab, 5 maslahah mursalah, 6 urf, dan yang ketujuh adalah saduz zara'i. B. Bagaimana penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari? Hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian kita berperilaku dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hendaknya senantiasa mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, memahami dan mentadaburi Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Berperilaku ikhlas penjabarannya antara lain rela menerima segala ketetapan Allah, tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan yang lain, melaksanakan aturan Allah dengan baik. Penjabaran dari taat beribadah kepada Allah adalah mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam, melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad ulama. Anak-anakku sekalian, tibalah saatnya pada poin C, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi sumber hukum Islam yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pertama adalah sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 2, kedudukan sumber hukum Islam. Jelas bahwa kedudukan yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Apa pedoman hidup untuk umat Islam? Yakni Al-Quran. Untuk selanjutnya melaksanakan aturan Allah dengan baik dan ikhlas, menerapkan tata cara beribadah sesuai dengan hadis dan ijtihad ulama. Berikut poin terakhir kita adalah tugas. Nah, ini tugas bisa kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran ini selesai, dan tolong dikerjakan di buku latihan ya nak ya. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian Al-Quran dan hadis serta ijtihad. Yang 2, jelaskan isi pokok kandungan Al-Quran. 3, jelaskan pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad serta klasifikasinya. 4, carilah 3 macam contoh ayat-ayat Al-Quran dalalah qot'i dan 3 macam contoh ayat-ayat Al-Quran dalalah dhonni. 5, minum whisky, mensen, dan vodka hukumnya haram. Bagaimanakah cara para ulama menentukan hukum tersebut? 6, deskripsikan bagaimanakah penerapan perilaku umat Islam dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berperilaku ikhlas, dan taat beribadah kepada Allah. Inilah tugas yang harus kalian selesaikan dan harus tepat waktu kalian kumpulkan, dan nanti akan kita diskusikan, kita konfirmasi bagaimana sebenarnya dari jawaban-jawaban yang tepat dari tugas-tugas ini. Anak-anakku sekalian, selesailah sudah penjelasan sumber hukum Islam dari Bu Latifah. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada penjelasan Ibu yang kurang pas atau pembicaraan Ibu yang kurang tepat, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.